Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohonkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi modul budaya positif Guru Penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 3 Bone dimulai. Acara pertama menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikut pemaparan materi budaya positif Guru Penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 3 Bone. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Bapak yang masih berada di tempat ini. Jadi saya mau minta waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Saya akan memaparkan materi yang saya sudah dapatkan selama kurang lebih 1 bulan lebih di kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Jadi langsung saja di sini saya akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif CGP angkatan 10. Jadi sebelumnya saya masuk ke materi selanjutnya, jadi saya perlu sampaikan materi yang kami paparkan tadi ini, yaitu merupakan materi yang sudah kami dapatkan dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, di mana isinya yang pertama, di situ kita membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai calon guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang pada modul 1.4 ini yaitu budaya positif. Jadi saya di sini bukan menggurui Bapak Ibu Kepsek. Jadi di sini saya hanya berbagi, saya mensosialisasikan apa yang harus saya sampaikan kepada Ibu Bapak agar kiranya ke depan kami di sini sebagai calon guru penggerak tidak lari sendiri. Artinya apa yang kami tahu kami tidak sampaikan kepada Ibu Bapak. Berarti di sini kami tidak berkolaborasi, jadi tidak akan terbangun suatu hubungan kolaborasi antara Ibu Bapak yang ada di sini. Karena pemahaman yang kami dapatkan, kami tidak transfer kepada Ibu Bapak yang ada di tempat ini. Jadi di sini ini diseminasi kami. Jadi yang pertama saya akan langsung saja. Sebelum saya masuk ke budaya positif, yang inti pada kegiatan diseminasi pada
siang hari ini saya akan menyampaikan dulu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau biasa kita kenal dengan KHD, di mana beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya di sini kita sebagai guru, kita menuntun murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya zaman sekarang kan semakin canggih, anak-anak paling banyak sukanya main HP. Kira-kira bagaimana kita sebagai seorang guru yang lahir di zaman yang sangat modern ini melakukan pembelajaran menggunakan teknologi? Itu yang dimaksudkan dengan kodrat zaman. Kemudian kodrat alam kita sesuaikan. Misalnya kita berada di Bone pesisir, di bagian pantai, kita dominannya ke pembelajaran itu paling banyak masalah laut atau di pinggiran sungai atau gunung, karena posisi kita, keadaan kodrat alam siswa itu paling banyak di pinggiran sungai, laut, dan gunung. Jadi kita sesuaikan. Artinya di sini kita memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, yaitu berdiferensiasi. Kemudian ini menurut Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik atau kita sebagai guru adalah sebagai seorang petani atau pekebun. Saya yakin ibu bapak guru di sini tahu petani itu atau pekebun tugasnya seperti apa. Jadi sekolah ini diibaratkan sebagai lahan dan siswa ini sebagai tanaman yang akan dipanen. Artinya ketika seorang petani mengharapkan hasil panen yang banyak, yang hasilnya yang sesuai diharapkan, berarti petani tersebut harus apa? Harus rajin merawat tanaman tersebut, dia harus memberikan pupuk secara rutin, dia memperlakukan tanaman dengan baik. Jadi kita sebagai guru seperti itu. Ketika kita mengharapkan siswa yang berprestasi, seperti apa yang menjadi harapan Ibu kemarin di pendampingan individu 2 saya, beliau mengharapkan siswa-siswa SMP 3 Bone harus berprestasi, harus bisa bersaing di kota, harus bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit. Berarti di sini tugas kita sebagai guru apa? Tadi sebagai petani. Artinya kita memberikan pupuk yang baik, kita mentransfer ilmu yang baik kepada siswa. Jadi itu harapan Ki Hajar Dewantara kepada seorang pendidik. Jadi kita di sini menuntun siswa. Artinya kita menuntun siswa ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Tetapi perlu ibu bapak ketahui bahwa setiap tanaman itu berbeda. Contoh seperti bunga yang ada di Selasar, aglonema misalnya. Tanaman ini kalau kelebihan air, dia akan basah dan tumbuhnya tidak seperti biasa. Kalau kelebihan matahari, tanaman ini akan kering. Beda dengan misalnya tanaman yang lain, misalnya apa yang biasa dipakai di Tumbilotohe, bunga dayo. Ya, bunga dayo. Jadi kalau bunga dayo itu biar kita tancap di mana saja dia tumbuh tanpa harus dirawat. Seperti itu siswa. Karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda. Kita hanya menuntun. Jadi kita sebagai seorang guru, kita tidak boleh memperlakukan siswa dengan sama. Artinya misalnya di dalam kelas, dalam satu kelas itu tidak semua siswa memiliki karakter yang sama. Misalnya si A ini cara belajarnya dengan cara mendengar. Beda dengan si B, cara belajarnya dengan cara membaca. Beda dengan si C, cara belajarnya dengan cara melihat atau melihat video, menonton. Jadi kita sebagai seorang guru tidak bisa memperlakukan siswa dengan sama. Jadi kemampuan siswa dan pemahaman siswa, cara siswa menangkap materi dan setiap pelajaran yang kita berikan itu beda-beda.
Jadi jangan kita patokan misalnya di kelas 9C, di situ kan ada Bella Cynthia Mustafa yang sering juara kelas, bahkan juara umum. Kita tidak bisa ambil standar dari si Bella karena ada siswa yang kemampuannya di bawah dari si Bella dan cara belajarnya juga beda. Jadi jangan ambil, oh misalnya saya seni budaya, oh seni budaya si Bella dapat nilai 90, kenapa siswa yang lain cuma bahkan tidak tuntas? Kita harus berpikir, oh mungkin cara belajarnya yang beda, atau cara penyampaian saya pada saat pemberian materi itu berbeda. Karena setiap siswa itu dilahirkan dengan kemampuan, kelebihan yang berbeda. Jadi kita di sini guru, mohon maaf sekali lagi, bukan saya menggurui, bukan saya mengajari ibu bapak yang ada di sini, dan saya tahu ibu bapak yang ada di tempat ini semuanya hebat-hebat. Karena namanya guru itu pasti hebat. Hanya saya berbagi ilmu yang saya sudah dapatkan kurang lebih selama 2 bulan. Jadi kita tidak bisa memberi perlakuan yang sama, penilaian yang sama kepada siswa. Kemudian yang berikut, di sini ada sebelum masuk ke budaya positif, di sini ada nilai-nilai guru penggerak. Ketika kami, saya dan Ibu Kep menjadi guru penggerak, maka kita harus memberikan mentransfer ilmu kepada ibu bapak bahwa seorang guru itu yang paling utama harus berpihak pada murid. Jadi kita jangan memaksa murid ikut kemauan kita, tapi kita yang ikut kemauan murid. Bukan berarti apa yang murid melecehkan kita mau, tidak. Artinya di sini kita menuntun ke hal-hal yang lebih baik. Jadi misalnya kalau siswa, ibu, orang bosan mau belajar di kelas. Oke, kalian mau belajar seperti apa? Kami mau belajar di luar. Oke, tidak masalah selama itu masih hal yang baik, yang masuk akal. Oke, bisa kita ikuti. Tetapi dengan catatan, ketika kita sudah berada di luar, jangan tambah-tambah dengan bermain. Biasanya kalau siswa itu sudah bermain belajar di luar atau di selasar, itu mudah terpengaruh dengan teman-teman yang lain, teman-teman yang tidak belajar. Jadi kita sebelum memulai pembelajaran, kita harus melakukan kesepakatan kelas. Jadi kalau misalnya yang saya sampaikan tadi itu termasuk dalam kesepakatan kelas apa? Yaitu mengikuti pembelajaran dengan serius. Ya, jadi kalau mengikuti pembelajaran dengan serius itu artinya apapun yang terjadi di luar pembelajaran, kita tetap fokus ikut belajar bersama-sama dengan siswa yang lain. Jadi tidak mudah terpengaruh, apalagi kalau sudah lihat siswa yang sementara main bola atau yang lagi olahraga, itu yang biasanya yang di selasar atau di panggung itu sudah terpengaruh. Bahkan guru yang sementara menjelaskan itu sudah tidak diperhatikan. Jadi itu contoh yang saya berikan. Yang pertama, berpihak pada murid. Artinya ketika siswa meminta kita belajar dengan suasana hati mereka, kita harus ikuti. Misalnya ibu minggu depan, kalau di saya di BK itu hari ini misalnya saya memberikan maraknya sekarang itu kan pembulian, saya kasih materi tentang pembulian. Setelah pada akhir pemberian layanan itu kan ada observasi atau ada penilaian, ada refleksi. Jadi saya tanya, kira-kira minggu depan mau suka belajar materi apa? Saya karena di bimbingan konseling itu tidak fokus pada satu buku yang harus diselesaikan pada setiap semester, tapi kita tanya ke siswa, besok mau suka materi tentang apa? Biasanya seperti itu. Kami mau suka belajar tentang misalnya untuk kelas 9 karir, persiapan untuk SMA, bisa. Jadi kita bisa tanya keinginan siswa supaya nanti, karena pernah waktu saya kolaborasi dengan ibu fasilitator, itu ada guru SD teman saya yang sekelas di kelas 10-10-2 itu bertanya, siapa yang harus disalahkan, guru atau siswa? Ketika guru sudah menjelaskan dari A sampai Z, tetapi ada siswa yang di kelas yang hanya tidur-tiduran. Ketika disuruh maju ke depan, dia tidak tahu, bahkan membantah. Saya tidak tahu ibu, saya tidak dapat dengar, dia jelaskan. Guru tersebut bertanya kepada ibu fasilitator, ibu, terus siapa yang harus disalahkan, guru atau siswa?
Saya menanggapi berdasarkan apa yang saya tahu. Saya berpendapat ke beliau, tidak ada yang perlu disalahkan. Antara guru dan siswa tidak ada yang perlu disalahkan. Karena di sini kita sama-sama belajar. Siswa belajar dari kita, kita belajar dari siswa. Karena apa yang siswa tahu belum tentu kita tahu. Jadi saya memberikan pendapat bahwa kita koreksi diri kita dulu. Kira-kira apa yang kurang dari kita? Sampai siswa ini saat kita menjelaskan hanya tidur-tiduran. Atau kita tanya ke rekan sejawat yang ada di sekolah. Misalnya si Febri, Ibu, kalau pagi Ibu di matematika Teh Febri itu bagaimana di kelas? Biasa aja. Kalau pagi Pak Udin Prakarya, kira-kira Teh Febri di kelas bagaimana? Biasa, dia ikut materi dengan baik. Berarti koreksinya ke siapa? Ke diri kita. Mungkin ada yang dia tidak suka dengan cara kita menyampaikan materi. Kalau misalnya setelah kita dapat informasi, dia memang sering tidur-tidur di kelas dari beberapa mata pelajaran, berarti yang harus diperbaiki di siswa. Tetapi kita tidak serta-merta menyalahkan siswa tersebut. Kita harus cari informasi dari siapa? Orang tua, dari guru mata pelajaran yang lain, dari teman sekelas. Dari situ kita bisa melihat kira-kira kenapa siswa yang jaga tidur-tidur dalam kelas, apa kegiatan di rumah setiap malam. Kita tanya ke orang tua, oh dia jaga keluar malam. Bahkan ada siswa yang tidak keluar malam tapi lat mau bangun, ternyata di kamar itu main game. Orang tua tahu tidur padahal main game. Jadi kita jangan langsung salahkan siswa, apalagi menyalahkan diri sendiri. Siapa yang harus disalahkan? Siswa atau guru? Tidak ada. Ini hanya memperbaiki diri masing-masing. Kemudian di sini ada reflektif. Artinya ketika kita menjadi seorang guru, tadi sudah mewakili ya, kita harus refleksi. Ketika kita selesai memberikan pelajaran di kelas, kita harus refleksi, kira-kira apa yang kurang dari saya. Tadi saya di kelas hampir batang-batang siswa, memang hampir. Jadi harus refleksi, kira-kira apa? Sampai kenapa saya sombat-sombatin siswa? Kesalahan apa yang saya buat dan kesalahan apa yang telah dia buat, dan apa yang harus saya perbaiki ke depan. Itu refleksi. Jadi setiap akhir pembelajaran kita harus merefleksikan diri, apa yang harus kita perbaiki ke depan. Kemudian kita mandiri. Kita harus berusaha sendiri, tidak boleh bergantung ke orang lain. Ketika orang lain misalnya kerja PMM, salah satu contoh yang paling dekat ya, PMM. Ibu Dina juga mau kerja PMM, tunggu sebentar, sebentar Allah saya Berarti ini hanya ketergantungan dengan orang lain. Karena kesuksesan orang lain bukan kesuksesan kita. Boleh kerjasama, kolaborasi. Kalau misalnya Ibu Dina malas, malas, masih mager, masih banyak beban pikiran. Dengan berbagai cara kita sebagai teman, juga Ibu Dina sama-sama. Jangan karena Ibu Dina mager, kita jadi ikut mager. Dan ini terjadi sama saya. Memang ini mandiri ini kadang sesuatu yang sangat berat, tetapi ketika kita jalani itu memang manfaatnya luar biasa. Karena kalau kita menunda-nunda pekerjaan, maka pekerjaan itu akan jadi banyak, kemudian akan timbul rasa malas. Kemudian itu kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama. Misalnya alhamdulillah di SMP3 ini semua guru-gurunya sudah kompak, sudah sejalan, seia, sekata. Jadi alhamdulillah, jadi berarti kolaborasi di sini itu sudah terbangun. Jadi sudah luar biasa. Ketika kita mengalami kendala pada proses pembelajaran atau pembelajaran kita tidak berhasil, kita harus bertanya kepada rekan sejawat atau kepada Ibu Kepsek mungkin yang lebih berpengalaman. Kita tanya. Di situlah timbul kolaborasi. Kemudian inovatif. Artinya kita sebagai guru jangan jadi setrika. Maju mundur, rumah sekolah. Apa yang sudah diciptakan tidak ada. Hal baru apa yang sudah diciptakan di sekolah ini tidak ada. Artinya kita sebagai guru kita harus berinovasi, minimal menciptakan
media pembelajaran yang menarik, atau video-video kita sebentar menjelaskan, kita buat itu dalam media pembelajaran, itu merupakan satu kebanggaan. Itu adalah hasil karya kita dan tidak ada yang boleh meniru itu. Jadi jadilah guru yang berinovatif. Saya juga, bukan saya bilang tingkat ibu so guru yang berinovasi, tidak. Kita di sini sama-sama belajar. Sebenarnya ini nilai-nilai guru penggerak ini sudah kita lakukan, tetapi kita tidak sadar. Ada yang bertanya waktu Loka 2, ditanya ke saya, menurut kelompok ibu, menurut diri ibu, menurut pendapat ibu, kira-kira ibu ini 1 bulan lebih jadi guru penggerak, nilai apa yang ibu punya? Dia tanya sama saya. Mohon maaf Pak, sebenarnya nilai-nilai guru penggerak ini sudah ada di diri kita. Bahkan bukan guru penggerak juga sudah ada. Ini seperti kolaborasi. Di sini kan semua guru bekerja sama, meskipun bukan pada satu tempat yang sama. Misalnya, mohon maaf, Ibu Rika, Ibu Ain, Pak Dandri, di sana itu kan pasti ada kolaborasi. Mau kerja PMM sama-sama, susun soal sama-sama. Cuma kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan ini merupakan salah satu nilai dari guru penggerak. Saya juga seperti itu baru sadar. Oh ternyata kita Allah biar bukan guru penggerak, so boleh bilang guru penggerak. Karena kenapa? Sudah sebagian nilai-nilai saya miliki dan semua guru pasti. Cuma kan tidak sadar. Berpihak pada murid, kemudian inovatif, pembina pramuka. Kan ada terobosan-terobosan baru, misalnya dalam pembentukan YLJL. Itu kan cuma SMP 3 yang DPR yang luar biasa. Itu karena kenapa? Karena adanya inovasi dari seorang pembina, ada kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, ada kolaborasi dengan siswa, ada reflektif. Karena tahun lalu cuma turun bagi-bagi itu tidak dapat juara, tahun depan kan kasih gagal. Tanpa kita sadar bahwa itu adalah nilai-nilai guru penggerak. Kemudian lanjut, jadi di sini kita bahas selain guru nilai-nilai guru penggerak, di sini ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Terang Mulia, mandiri, bergerak kritis, berkebinekaan global, gemar bergotong royong, dan kreatif. Nanti saya akan jelaskan di slide berikut. Ini merupakan salah satu nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ada terdiri dari beberapa poin. Salah satunya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini yang kita angkat. Karena dari beberapa nilai itu yang kita angkat di guru penggerak itu yang paling banyak nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan itu yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah. Kemudian ini, apa itu budaya positif? Dari tadi gua bahas budaya positif, bahkan di slide pertama budaya positif. Budaya positif itu bagaimana? Jadi ini, budaya positif adalah berwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu misalnya apa? Sama dengan perilaku positif yang tercantum dalam nilai-nilai pelajar profil Pancasila, ada gotong royong, beriman dan bertakwa. Jadi itu ya, ini budaya positif. Kemudian ini konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Jadi di sini tadi yang baru di telinga kita itu adalah dari berapa ini? 1, 2, 3, 8 ini. Yang baru telinga kita itu kira-kira apa? Yang mau kita dengar? Segitiga restitusi. Dan yakinlah bahwa kemarin saya menyelesaikan PMM tentang inklusif, PMM tentang pengembangan kinerja. Ini dimintakan, dipilih. Salah satunya segitiga restitusi. Kita mau pilih apa? Segitiga restitusi, budaya positif, kemudian
Ada yang satu lagi tuh. Jadi salah satunya segitiga restitusi. Jadi materi yang saya sampaikan hari ini ada hubungannya dengan PMM, materi yang ada di PMM. Jadi kita lanjut. Jadi di sini Ibu Bapak baru saya sampaikan tadi teman saya sudah menyampaikan bahwa beliau menyampaikan fokusnya pada segitiga restitusi. Kalau hari ini saya fokusnya pada 5 posisi kontrol sebagai guru, kita sebagai guru. Tetapi saya akan jelaskan satu persatu setiap materi. Jadi di sini pada poin pertama tadi, nilai-nilai untuk mencapai suatu budaya positif itu yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini merupakan pembelajaran yang dirancang pada prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi sekarang kita ini sudah masuk pada paradigma baru, bukan lagi yang lama. Artinya kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu. Jadi ini tadi sudah dilakukan. Jadi digenggam tangan, di kepala tangan seperti ini. Jadi ada teman ibu bapak yang ada di samping itu membujuk, merayu untuk membuka tangan ini, meskipun ada Honda Alphard atau Ferrari di depan Anda. Membuka ini, seandainya kalian membuka ini, kalian mau mati. Mohon maaf kalian, ibu bapak memati, artinya di dalam genggaman ini napas. Saya berikan contoh, artinya di genggaman ibu bapak ini napas. Ketika ibu bapak membuka ini, tamat riwayat. Artinya lebih berharga, dan karena yang lebih berharga di dunia ini apa? Selain berlian, tadi ada yang sebut berlian, permata, ada uang. Saya ambil yang paling tinggi, napas. Seandainya ibu bapak membuka ini, sumber air hidup. Dan di depan ibu bapak ada Honda Ferrari, ada rumah 7 tingkat. Dia menuju membuka ini. Ibu bapak membuka atau tidak? Tidak. Karena percuma ketika kita buka, kita mau meninggal. Yang kita tinggalkan hanya harta. Jadi apapun yang kita di hadapan kita, ketika kita pada posisi kontrol kita, pada keyakinan kita, pada keteguhan kita, maka apapun yang mereka bujuk terhadap kita, kita tidak akan membuka. Biar kita tidak memakan 1 minggu, tapi tidak ada seperti itu. Biarlah saya dia mau pecat dari sekolah. Biarlah saya mau jadi kuli, biarlah saya mau jadi pembantu di rumah, daripada saya bukan saya mau mati. Lebih baik itu rumah 7 tingkat, Honda Ferrari, ambil saja. Saya tidak membuka ini. Ya, jadi posisi kontrol ini ada di kita, di diri kita. Jadi pertanyaannya, apakah ibu bapak membuka kepala tangan? Tadi jawabannya tidak. Mengapa? Karena kita tidak akan terpengaruh dengan apapun. Karena yang di genggaman kita ini berharga dari segalanya. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Yaitu diri sendiri. Bagus. Jadi diri sendiri. Taruhlah berarti pistol ada di leher begini, saya tidak membuka. Meskipun saya buka, saya tetap mau mati. Apa gunanya dengan sesuatu bujukan rayuan kalau akhirnya saya tidak menikmati semua itu? Jadi ini, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Misalnya, kita ambil contoh paling dekat, si Febri. Febri, mengapa tidak mau sekolah? Tidak mau lulus. Pas sekolah kamari, baulangan kamari. Mau jadi kepala desa mana setelah ini? Meskipun kita bujuk dalam seperti apa, Febri napa uang mau sekolah? Paling di pikirannya, saya tidak mau. Meskipun ibu bapak mau pakai kamar polisi. Jadi apapun yang kita lakukan, karena kita berusaha melakukan home visit, kita berusaha undang orang tua,
kita berusaha undang yang bersangkutan, bahkan skala tugas-tugasnya diringankan, dibedakan dengan siswa yang lain. Tetapi yang bersangkutan tetap tidak mau sekolah, tetap tidak mau ikut ujian. Berarti posisi kontrolnya ada pada diri si Febri. Meskipun kita sudah menangis darah di rumahnya, tetap dia tidak mau sekolah. Jadi posisi kontrol di sini kita yang kendalikan apapun yang terjadi. Jadi di sini, jadi miskonsepsi tadi yang sudah disampaikan tadi sebelumnya, miskonsepsi itu artinya di pikiran kita bahwa guru itu mengontrol murid. Jangan kurang semua. Kenapa? Saya guru di sini, kalian murid, kalian harus dengar sama ibu. Tidak seperti itu. Bukan berarti kita guru kita harus suruh dengar sama siswa. Karena kadang tindakan kita itu salah, tetapi kita tidak menyadari hal itu karena kita menganggap diri kita yang paling tinggi di sekolah ini, yaitu guru. Jadi setiap perlakuan siswa itu kita kontrol. Tanpa kita sadar ada beberapa tindakan yang salah. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita percaya ketika misalnya ada siswa yang tidak sekolah karena broken home, sudah kita kasih penyampaian, kita kasih nasihat, kita kasih penguatan, terus percaya. Sudah ibu Kersek tanya, Ibu Alfian, ini sebagai guru BK, sama saya motivasi apa dia itu sampai tidak mau sekolah? Sudah ibu, saya suka kasih nasihat, saya suka kasih penguatan, bahkan saya suka puji-puji, pasti saya mau sekolah dia. Tidak bisa. Karena untuk merubah individu itu ke arah yang lebih baik, tidak serta-merta dengan kata-kata. Sedangkan kita saja sebagai guru, kalau kita bermasalah dengan guru yang lain, itu bukan dengan kata-kata. Taruhlah kata-kata yang kita sampaikan ini satu album, satu kamus bahasa Indonesia, tidak akan berubah setiap individu kalau tidak ada dari dirinya masing-masing. Percuma atas kesadaran dari individu. Jadi kita jangan menganggap bahwa semua hal yang positif bermanfaat bagi siswa. Kemudian yang berikut, kritik. Kita berpikir bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Tidak semua. Ketika kita mencap siswa seperti tadi si Gian tadi sempat menumpahkan air di laptopnya Ibu Waka. Di sini kita berpikir, Nana Gian susah, tidak minta maaf, tidak perhatikan Ibu Waka punya laptop, semua rusak, semua mati, banyak data. Kita percaya dengan cara seperti dia akan berubah? Tidak. Justru ada beberapa individu, beberapa murid merasa puas melakukan hal itu. Jadi jangan percaya ketika kita marah, meskipun mata kita melotot, rambut kita sudah berdiri, telinga kita sudah keluar api, marah-marah sama si Kian ini, tetap tidak ada guna kalau misalnya ada pribadinya seperti itu. Jadi dikembalikan ke guru, kurang bagaimana kita mendidik siswa tersebut ke arah yang lebih baik. Jadi jangan sampai Bu Angka bilang, oh buat Ibu Alfian tidak tahu, coba itu kan berat-berat tapi yang begitu, bukan semua marah-marah. Iya, saya malu seperti itu, saya juga berpikir seperti itu, namanya manusia pasti ada rasa marah. Saya menyampaikan materi seperti ini bukan berarti saya juga bisa melakukan hal ini. Tidak, saya juga manusia. Seperti kata Pak Dandri kemarin, namanya juga manusia, masih ada emosi. Ya, kalau saya punya laptop juga yang dibuat seperti itu, pasti saya marah. Tapi kita kembalikan ke diri kita sebagai guru. Kita berada di sekolah. Apalagi kita sudah berdinas, pakai seragam. Karena pakai baju dinas ini yang kita pakai sekarang tidak sembarangan orang bisa pakai. Hanya seorang guru yang berpendidikan, yang terdidik, yang digugu dan ditiru oleh siswa. Jadi setiap perbuatan kita yang kita lakukan, baik itu benar atau salah, tetap ditiru oleh siswa. Gerakan kita, perkataan kita, tindakan kita itu
ditiru oleh siswa. Jadi kita sebagai guru di sekolah digugu dan ditiru. Jadi di sini saya bukan menggurui, tapi saya berbagi. Ternyata setelah saya menerima materi ini, saya berpikir, oh ternyata saya ini belum pantas dibilang seorang guru profesional. Ternyata masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi itu. Kemudian bahwa ilusi kita berpikiran bahwa orang dewasa berhak memaksa. Karena kita merasa di sini yang paling tinggi dari siswa. Ayo, kasih bersih kok. Pergi buang itu sampah. Di sini seandainya kita atau kita refleks ke belakang ketika kita masih kecil. Kalau tim mama mau suruh baca cuci piring, biasanya kalau orang tua menyuruh dengan marah-marah, tim mama ini saya tahu itu, tidak mau masuk nanti marah-marah. Adakah yang seperti itu? Saya harap ibu bapak tidak lupa ingatan, dan saya harap itu menjadi pelajaran kita sekarang sebagai seorang guru atau anak-anak kita di rumah. Coba Uti, demo poli memang banti bakal bandung kali, boleh apa turusin? Biasanya dia marah. Anak itu kalau kita perintah dengan marah-marah, mereka akan melakukan, tapi tidak dengan ikhlas. Ada pasti bentakan, ada pasti muka-muka yang langsung jatuh. Bisa tidak kita suruh siswa, minta tolong ibu, boleh? Kalau tidak boleh biar saja. Biasanya siswa kalau sudah mendengar kalimat seperti itu, ibu ini kosong marah aja, ibu suka berpengaruh. Tetapi biasanya ada siswa pengen buat bisa jaga sapu-sapu di kepala, jualan, tetap tidak mau, tidak mendengar. Namanya guru kita sebagai guru tetap marah. Dan itu sering terjadi. Jadi kita berpikir bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini tadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon yang kita pikirkan sekarang, di sini realita kebutuhan kita sama. Tetapi teori kontrol kita harus berpikir bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jangan perlakukan si A dan B yang sama. Jangan kita ambil patokan siswa yang berprestasi, kita samakan dengan siswa yang tidak berprestasi. Jangan kita ambilkan siswa yang berkebutuhan khusus dengan yang normal, kita ambil yang normal. Seperti kan di kelas 9 ada satu siswa yang inklusif, kita samakan pemberian materi, tugas dan lain-lain itu sama dengan yang normal. Harusnya kita sebagai guru di sini tuh seharusnya seperti itu, sama. Tetapi ketika adanya inklusi, pendidikan tentang inklusi, kita harus memperlakukan siswa itu yang berbeda. Artinya berbeda di sini bukan dengan cara perhatiannya, tapi dengan pemberian pembelajaran. Kalau misalnya yang normal 1 hari 5 bab, jangan kasih kalian 1 hari 5 bab. Paling tiap jam tipe ujian langsung masuk hari, sembatannya, semua bilang sakit kepala, semua kepikiran dengan tugas. Sedangkan tidak kasih tugas dia selalu datang. Jadi kita berlakukan, kita berpikir setiap siswa itu berbeda. Jadi ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Jadi ada orang lain bisa mengontrol saya, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi posisi kontrol tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di sini kita masuk pada disiplin positif. Tadi baru budaya positif, sekarang kita masuk pada disiplin positif, merupakan salah satu nilai untuk menuju menciptakan budaya positif. Itu salah satunya disiplin positif. Di sini berasal dari kata disiplina atau belajar. Siapa yang berpikir, ibu bapak berpikir di sini bahwa disiplin itu belajar? Kalau saya sebelum menerima materi ini saya berpikir bahwa disiplin itu aturan. Ada? Ya, jadi berpikir, oh disiplin itu aturan, disiplin itu hukuman. Sesungguhnya disiplin itu hanya yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan
nilai-nilai yang diyakini. Tadi ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian ini nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini yang pertama profil pelajar Pancasila. Jadi yang kedua, yang ketiga 9 pilar karakter. Yang keempat petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima 7 essential virtues. Yang terakhir project nilai kebajikan. Tetapi di guru penggerak menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita fokus titik beratkan di profil pelajar Pancasila. Tadi pada slide yang kedua, jadi pada profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kemudian tadi kreatif, itu merupakan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk nilai-nilai selanjutnya itu belum difokuskan, tapi pada profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini terbagi dari bertahan hidup itu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia, itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi misalnya ketika ada orang marah, tidak diajak dalam kelompok, kita tidak bisa menilai negatif orang tersebut, karena itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, ingin diterima dalam kelompok. Jangan anggap orang itu berlebihan atau terlalu mengada-ngada. Jadi kita harus berpikir, oh iya, namanya juga manusia, merasa ingin diterima dalam kelompok, ingin dikasihi, disayang. Jadi itu. Kemudian penguasaan, ini harga diri, mengenai harga diri. Ketika ada orang yang tidak mau dicerita atau dipermasalahkan, kemudian dia menolak, berarti dia mempertahankan harga dirinya. Ada yang bilang, saya tidak mau harga diri saya diinjak-injak. Tidak ada juga yang bisa injak harga diri. Jadi kita harus pikir itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebebasan, ini bebas untuk memilih, memiliki. Kemudian kesenangan, itu bermain, umur, antusias. Jadi itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi situ motivasi perilaku manusia. Biasanya kalau misalnya Pak Andri suruh orang buang rumput, dia bilang, iya, kira-kira kalau saya tidak buang rumput, Pak Andri kenapa saya? Pak Andri mau hukum. Jadi itu motivasi perilaku manusia. Dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Kemudian yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas dari motivasi yang tadi. Saya ambil contoh lagi Pak Andri. Ketika kalau saya tidak buang rumput, kira-kira Pak Andri mau kasih hadiah atau tidak? Pak Andri sudah janjikan kalau buang ini sampah atau rumput, Ibu Pak mau kasih tuntas nilai 4. Jadi
ada hadiah atau imbalan. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka dipercaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, ini lebih naik lagi dari tingkat sebelumnya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ketika saya melakukan ini perintah daripada Andi, kira-kira daripada di mana saya ini seperti siswa seperti apa? Siswa yang rajinkah? Atau siswa hanya cari-cari muka? Atau siswa yang rajin karena ada imbalan? Jadi itu motivasi perilaku manusia. Dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat penilaian dari orang lain. Jadi ada 3 tadi. Kemudian lanjut. Tadi sudah dijelaskan, apakah ibu bapak setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Jadi di sini ada 4 pertanyaan, tadi sudah dibahas sebelumnya oleh teman saya. Kemudian kita lanjut. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sini saya sempat bingung. Bahkan sekarang juga, kemarin-kemarin saya bingung. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terancam dan tiba-tiba langsung diberikan oleh guru kepada siswa ketika melanggar aturan sekolah. Misalnya ada siswa yang datang, di sini kan hari Senin Selasa pakai sepatu hitam, ada yang datang pakai sepatu putih, langsung diberikan hukuman pada saat itu. Jadi secara tiba-tiba, tanpa ada kesepakatan dari guru dan siswa. Kemudian konsekuensi, terencana dan disepakati. Jadi contohnya misalnya, ketika masuk di kelas, pada pelajaran misalnya matematika, pada jam pertama kalau ada siswa yang terlambat 5 menit setelah ibu masuk, berarti dia tidak boleh masuk ke dalam kelas. Berarti dihitung alfa. Ketika ada siswa melakukan itu dan melanggar itu, berarti dia mendapat konsekuensi, berarti dia tidak masuk dalam kelas. Karena hal ini sudah menjadi kesepakatan antara siswa dan guru di kelas. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ketika siswa memiliki kesalahan, maka kita menstabilkan identitasnya dengan segitiga restitusi agar dia bisa kembali di kelompoknya. Ini oke. Jadi saya minta kepada ibu bapak sediakan 1 lembar kertas dan pulpen. Ini ada pertanyaan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada pertanyaan, nanti akan saya lihat apakah ibu bapak di sini sudah paham apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena tadi sudah teman saya menjelaskan ini. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu hanya percuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi di sini saya bukan menguji, tapi saya merefleksi apakah materi yang saya sampaikan ini sudah tersampaikan kepada ibu bapak atau ibu bapak kurang paham dengan cara penyampaian saya, apakah terlalu cepat atau bagaimana. Jadi di sini saya minta kepada ibu bapak, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sini bapak pilih kalimat tersebut apakah hukuman atau konsekuensi. Jadi ibu bapak, saya minta menuliskan di kertas, ada beberapa pertanyaan nanti saya lihat. Jangan sampai kami hanya percuma ulang-ulang menyampaikan materi. Jadi tulis saja, pilih salah satu hukuman atau konsekuensi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa hukuman itu terjadi secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi berarti sudah terjadi
terjadi atas dasar kesepakatan antara siswa dan guru. Hukuman seperti contoh tadi, laptop tadi di tumpah air oleh siswa karena ibu akan mungkin marah, langsung dihukum. Lap itu meja, lap itu laptop yang ada basah, itu hukuman karena terjadi secara tiba-tiba. Nanti akan kita lihat yang mana benar. Jangan sampai kita salah memberikan persepsi. Di sini saya bukan memuji tapi melihat apakah sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi. Oke, sudah. Ibu Fazlian, dibaca saja Ibu Fazlian. Jadi di sini saya tidak bilang salah atau benar. Jadi sini sama-sama belajar. Menurut saya dalam mencatat 100 kali dalam buku itu merupakan hukuman. Yang kedua merupakan hukuman juga. Yang ketiga membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman. Murid diminta untuk push up itu hukuman. Yang kelima menggantikan kertas itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket karena mengobrol dengan teman konsekuensi. Dan terakhir murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam itu konsekuensi. Oke, kira-kira ada yang beda? Atau sudah pas? Ada yang beda? Kira-kira yang beda pas? Sudah? Sama? Ada? Oh bagus, mobil. Ya, jadi langsung saja. Nomor 1 itu saya pribadi menjawab itu adalah konsekuensi, karena di mana di situ ada kalimat dalam tanda kutip, saya tidak akan terlambat lagi. Ini menandakan berarti kalau dia terlambat, hukumannya mencatat. Itu sudah menjadi konsekuensi dari apa yang dilakukan. Mungkin itu pemahaman saya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, itu hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu adalah konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu adalah hukuman. Kemudian yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu adalah konsekuensi. Kemudian yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, itu adalah hukuman. Dan yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, itu adalah
konsekuensi. Terima kasih. Oke. Jadi tidak ada lagi. Oke, jadi itu pendapat dari teman-teman guru. Di sini kita lihat kira-kira yang sama seperti ini. Ini saya ambil di LMS ya. Mungkin untuk yang pakai masker ini waktu masih corona, ya. Oke, ada yang beda atau ada yang sama atau beda semua? Oke, tapi perbedaan bukan berarti kita di sini saling menyatakan, tapi kita di sini sama-sama belajar. Setidaknya ibu bapak sudah paham apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Jadi berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Oke, jadi 5 posisi kontrol di sini, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Jadi sebagai guru. Jadi kita sebagai guru di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya lanjutkan video yang tadi. Ini tolong untuk diperhatikan. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Ren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik Ibu Bapak. Tadi video tentang Naren. Kira-kira Ibu Bapak tadi sementara melihat video itu senyum-senyum ada bapak yang tertawa. Kira-kira kita sekarang sudah berapa tahun menjadi guru, kita berada di posisi yang mana? Oke, Pak Dadri, alasannya kenapa? Saya sekarang itu kalau saya menilai dirinya saya sendiri, saya di posisi marah-marah karena selama ini mungkin juga penghukum. Alasannya saya kenapa saya selalu memberikan hukuman sama anak-anak yang terlambat karena menurut saya itu adalah solusi bagi saya dan alhamdulillah kalau saya lihat 75% itu anak-anak dengan cara saya menghukum anak-anak alhamdulillah bisa yang tadinya mereka tidak disiplin alhamdulillah ada yang berusaha menjadi disiplin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dadri. Jadi ada di posisi marah-marah, yaitu penghukum. Kira-kira dari Ibu Bapak, oke, bagus, no? Ya, terima kasih. Ini ada di posisi yang berbeda. Jadi dari posisi yang ada ini, saya pribadi merasa ada di posisi semua. Ya, jadi hampir pernah saya lakukan
Tetapi yang lebih di situ adalah posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Dari itu. Oke, terima kasih Pak Gusno. Jadi selama ini sudah berapa tahun jadi guru untuk Pak Gusno itu berada di 5 posisi kontrol kelima-limanya. Tapi yang paling dominan itu di pembuat rasa bersalah. Kira-kira saya bisa tahu alasannya kenapa paling banyak itu di pembuat rasa bersalah. Kira ada hal apa di situ, di posisi itu kira-kira hal apa? Sehingga Bapak memilih paling banyak di pembuat rasa bersalah. Kira-kira alasannya kenapa? Ya, jadi alasannya kenapa saya sering melakukan ini supaya siswa tersebut sadar akan kesalahannya tanpa saya beri hukuman, tanpa saya marah-marah. Dan ini alhamdulillah ya sedikit efektif seperti itu, walaupun kenyataannya lebih bagus itu bagi manajer. Oke, terima kasih Pak Gusno. Jadi alasannya itu sudah disampaikan tadi. Kira-kira dari bapak guru yang lain mungkin ada dari pembuku teman tahu. Saya rasa di sini paling banyak itu di mana-mana, ya. Pembuku di mana-mana tadi. Mungkin ada yang lain. Tetapi ketika kita melihat video tadi, kita sebagai guru itu sebaiknya dan seharusnya kita itu berada di posisi yang mana? Manajer, luar biasa. Jadi jangan sampai setelah ini besok kita kembali dihukum membuat rasa bersalah. Sementara tadi baru menyatakan diri sebagai manajer ternyata lebih bagus. Karena paling banyak anak-anak itu melakukan perbaikan karakter, merubah karakter baik itu ada yang tidak suka kalau marah-marah. Nanti mau lembut-lembut. Dan kadang orang yang selalu membuat kesalahan itu kadang butuh perhatian, butuh kasih sayang. Tetapi dikembalikan ke kita, biasanya ada guru yang memang ulang-ulang kali kita menerapkan manajer. Hari ini kita menerapkan posisi kita sebagai manajer. Besok lagi dia beke. Akhirnya yang manajer tertimpa dengan pemarah atau hukum. Jadi untuk posisi 5 kontrol, kita sebagai guru harusnya dan diwajibkan seorang guru itu berada di manajer. Kalau di teman juga baik, tapi ketika kita berperilaku sebagai teman atau kita berposisi pada teman, posisi kita sebagai teman, nantinya siswa jadi parang enteng, betul. Jadi jadi parang enteng. Oh, buat pada anda tahu, tapi taman staff. Buat ya tahu, taman TikTok. Buat Paulin tahu, taman TikTok. Jadi karena menganggap diri punya teman dengan guru, cuma dipahami tahu buat tangan main bulu tangkis, biar terlambat dia tidak menghukum. Biasanya sih seperti itu. Jadi yang lebih bagusnya kita adalah sebagai manajer. Jadi yang harus itu yang wajib dan harus itu manajer. Tapi bisa juga kita sebagai pemantau. Artinya kita di sini hanya memantau perilaku siswa dari kejauhan. Kita lihat perubahan sikap dari hari ke hari. Tapi kalau untuk penghukum, membuat rasa bersalah dan teman itu tidak diharuskan untuk seorang guru. Oke. Di sini materinya kita lanjut. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini kalau misalnya kita sebagai guru berposisi pada penghukum, nantinya siswa akan dendam. Ya, misalnya siswa itu kalau hukum perbuatan mereka yang mereka lakukan tidak sesuai dengan hukuman yang mereka terima, nantinya mereka jadi dendam. Oh iya, tinggal apa dan ya kita mau kasih kertasnya bebas motor. Ada yang seperti itu pernah terjadi. Oh iya, bagus kalau kita mau lari jalan. Siswa itu merasa dendam
begini, baru tiba nanti suruh babayat tiang listrik. Jadi dendam. Tetapi tergantung pada guru itu masing-masing, cara menghukumnya seperti apa. Biasanya ada yang menghukum siswa yang sesuai pemahaman mereka hanya untuk membuat siswa itu kapok, ya, jerah. Jadi di sini kita sebagai manajer. Jadi tadi sudah ditampilkan tadi video, kita hanya sebagai manajer bagi siswa. Kita tanya aturan keyakinan apa yang sudah dilanggar, kira-kira apa yang akan dia lakukan ke depan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak ada itu di situ teman, karena ini hanya sebagai manajer. Tadi kita termasuk guru yang seperti apa? Tadi ada yang guru marah-marah, berhukum, ada yang manajer, ada yang pembuat kasus bersalah. Kemudian ini kita lanjut materi berikut, yaitu mengapa keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Kan kalau misalnya, kan itu kalau di CGP, sebelum loka dimulai, dalam satu kelas itu sebelum pembelajaran dimulai, membuat kesepakatan kelas. Dan pasti kalau saya lihat dan ada di sini itu di sekolah kita, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sudah dibuat pada awal masuk tahun ajaran baru. Artinya pada siswa naik tingkat pada kelas yang baru. Di situ wali kelas dan siswa membuat keyakinan kelas, ya. Jadi di sini sudah ada di ruang kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau peraturan kelas, ketentuan yang dengan sendirinya memiliki suatu makna, ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu tidak harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Selain itu, peraturan kelas biasanya tertib tanpa persetujuan. Kalau peraturan kelas, biasanya kalau wali kelas ada lomba antar kelas naik kelas itu, biasanya yang membuat peraturan kelas itu cuma wali kelas. Saya beraturan disusun sendiri tanpa ada kesepakatan antara guru dan siswa. Tidak benar. Atau keyakinan kelas yang ada di internet biasa. Oke, jadi biasanya kira-kira contoh keyakinan kelas itu apa? Misalnya kita buat keyakinan kelas hari ini. Yang poin pertama keyakinan kelas kita apa? Oke, datang tepat waktu. Artinya datang tepat waktu di kelas ya, bukan di sekolah, karena kita berada dalam kelas. Oke, datang tepat waktu di kelas. Yang kedua, iya, menjaga kebersihan kelas ya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang berikut, ada. Kalau kami itu di loka, biasanya saya pernah dengan ibu tiap satu kelas. Biasanya kami itu berebutan, mau bilang, Ustaz kan saya punya keyakinan kelas ini mau tulis, berebutan. Saya ini. Jadi keyakinan kelas itu peraturan di kelas selama proses pembelajaran, yaitu mengikuti pembelajaran dengan serius, tidak menggunakan, mengerjakan tugas dengan serius, tidak menggunakan HP saat proses pembelajaran, tidak makan dan minum dalam kelas, menjaga kebersihan kelas, menghargai sesama teman, menghargai pendapat orang lain. Itu keyakinan kelas. Artinya kata-kata ini, kalimat-kalimat ini keluar atas dasar kesepakatan antara siswa dan guru. Itu. Jangan bikin keyakinan kelas buat ibu wali kelas yang suka membaca rinter langsung tiap dari kelas. Berarti itu bukan keyakinan kelas. Berarti itu hanya keyakinan wali kelas. Dan itu terjadi pada saya waktu penilaian kelas, waktu ulang tahun penilaian kelas. Sudah berebutan dengan Ibu Dina, buat di Canva, cari di Google, keyakinan kelas. Sementara ini keyakinan ini siswa tidak tahu, cuma wali kelas yang bikin. Harusnya keyakinan kelas itu atas dasar kesepakatan guru dan siswa.
Jangan sampai keyakinan kelas ini wali kelas yang buat atau guru mata pelajaran yang buat, hanya guru mata pelajaran yang mampu menjalankan keyakinan ini. Siswa tidak mampu karena tidak ada kesepakatan dari mereka. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu atas dasar kemampuan dari masing-masing. Misalnya, waktu loka 2, saya berpendapat keyakinan kelas kami salah satunya saya bilang tidak makan dan minum dalam kelas. Pak Kepwarton protes. Ibu Herbian tahan dari pagi sampai sore tidak mau minum. Kalau makan boleh. Akhirnya diganti. Tidak makan dalam kelas. Minumnya dihilangkan. Karena kita berpikir tidak mungkin dari pagi sampai sore kita dalam kelas ikut loka baru tidak minum. Jadi kesepakatan itu keyakinan kelas itu atas kesepakatan bersama, bukan antara wali kelas dengan ketua kelas atau guru mata pelajaran dengan ketua kelas. Ini jadi dalam pembentukan keyakinan kelas kita di sini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya setiap kalimat yang ada dalam keyakinan kelas itu harus jelas, tidak usah panjang-panjang. Tidak usah. Ada satu teman saya, dia bilang meminta izin saat keluar dan masuk ke dalam kelas. Tidak mungkin siswa minta izin Pak keluar mau buang air. Tidak mungkin dia masuk kamar minta izin Pak mau masuk habis buang air. Tidak mungkin kan seperti itu. Jadi kalimatnya lebih jelas, minta izin saat keluar kelas. Itu saja. Tidak usah panjang-panjang. Jadi lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Tidak usah yang terlalu ilmiah. Tidak usah terlalu mejiku hibini. Ada istilah-istilah ilmiah, tidak perlu yang seperti itu. Yang penting dia jelas, mudah dipahami, kemudian singkat. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ini ada beberapa poin, kita lanjut saja. Kemudian di sini kita pindah pada segi 3 restitusi. Jadi ini segi 3 restitusi itu merupakan poin terakhir pada budaya positif, nilai-nilai pada budaya positif. Yaitu di sini mungkin ibu bapak bertanya-tanya, ini apa yang segi 3 restitusi ini? Bagaimana diperhatikan di kelas ini? Sebenarnya ini apa? Segi 3 restitusi ini apa sebenarnya? Aturan ke, model pembelajaran ke, media pembelajaran ke? Pasti bertanya-tanya seperti itu. Atau mungkin ibu bapak sudah paham apa ini segi 3 restitusi? Belum. Jadi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang akhirnya terjawab. Jadi segi 3 restitusi ini bukan siapa yang tanya. Dari tadi Pak jelaskan dari segi 3 restitusi. Bahkan di PMM segi 3 restitusi. Walau itu model pembelajaran PJBL ke, PBL ke, bisa kan seperti bertanya-tanya. Atau apa ini hanya gambar begitu saja. Kita sebagai guru ini, orang mau apa yang segi 3? Pasti bertanya-tanya seperti itu. Mau bikin apa ini sebenarnya? Apa yang bermanfaat bagi kita sebagai guru? Jadi segi 3 restitusi ini ada video mungkin bisa didengar. Oke, jadi sebelum saya putar video sedikit saya, ini mohon maaf ini video saya natural saja, tidak edit, acak-acakan dan sambilan video ini dalam keadaan sakit. Jadi segi 3 restitusi ini proses dalam dialog antara siswa dan guru. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat, kita terapkan segi 3 restitusi. Jadi segi 3 restitusi ini proses yang ada dalam dialog. Yang sampai bertanya-tanya, Pauline, apa itu segi 3 restitusi? Mau apa itu? Jatah mau segi 3 restitusi, jatah udah pembelajaran ke, jatah jatahmu aturan apa? Ini penerapan dalam dialog. Ketika ada siswa melanggar peraturan keyakinan kelas, kita undang dengan cara kita berdialog tatap muka dengan siswa. Kalau misalnya di dunia konseling itu, kita konseling individual. Kita terapkan ini segi 3 restitusi. Di antaranya itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini menanyakan keyakinan. Jadi tiga ini yang di dalam segi 3 ini yang diterapkan ketika kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa ketika ia melanggar keyakinan kelas.
Jadi itu, jangan sampai ada yang bertanya, apa itu segitiga restitusi? Tidak tahu kalau apa. Pokoknya begitu, pokoknya dia bukan gambar segitiga, bukan tidak tahu kalau apa. Jadi ada 3. Ini video penerapan. Kemarin itu kami ada tugas tentang penerapan segitiga restitusi tentang keyakinan kelas. Jadi di sini ada video saya perlihatkan. Semoga bisa sedikit memberikan penjelasan. Jadi segitiga restitusi ini ada siswa terlambat. Si Fadil Botutia terlambat. Jadi saya mengundang anak ini, saya berdiskusi dan saya terapkan ini segitiga restitusi. Jadi itu maksud dari segitiga restitusi. Oke, pasti. Jadi dengan mengundang restitusi ini, tadi mendapat laporan dari Bu Piket, katanya tadi sering datang terlambat. Jadi menurut ingatan tadi kira-kira sudah berapa kali terlambat? Ya, jadi menurut kami itu terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Jadi baik tadi kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang memiliki kesalahan. Jadi yang terpenting itu bagaimana kita belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Setuju? Jadi baik, Padi kita cari solusinya bersama ya agar Padi tidak terlambat lagi. Ya, setuju ya. Jadi kira-kira kalau misalnya terlambat, pastinya punya alasan. Jadi kira-kira alasan Padi sebenarnya terlambat itu kenapa? Jadi jarang tidur karena sering memakai. Jadi Padi tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ya, jadi kalau terlambat datang ke sekolah itu sesuai dengan kelas kita tidak? Ya, tidak. Jadi kalau terlambat itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Menurut Padi, keyakinan kelas apa yang sudah Padi langgar? Iya, baik, bisa. Jadi menurut Padi, disiplin itu sangat penting bagi segala siswa atau tidak? Penting. Jadi kalau membuat Padi datang ke sekolah tepat waktu itu, jadi datang ke sekolah tepat waktu dan bersama itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi siswa. Jadi kita dapat menghargai aturan sekolah, kesepakatan sekolah, kelas, dan pekerjaan-pekerjaan di kelas itu tidak akan bertumpuk karena diakibatkan oleh seringnya terlambat datang ke sekolah. Jadi menurut Padi kira-kira bagaimana? Jadi ibu sudah maafkan. Jadi itu sikap yang sangat baik, sudah mau melakukan perubahan dan meminta maaf kepada ibu dan kepada teman-teman yang ada di kelas lain. Ibu juga harus meminta maaf karena mungkin dengan kedatangan yang terlambat tidak bisa melaksanakan petugas kebersihan di dalam kelas. Jadi kira-kira untuk kedepannya apa yang akan kita lakukan agar tidak terlambat lagi? Baik, jadi kita sudah dapat menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua Fadli, akan menghubungi orang tua Fadli agar bisa membangunkan Fadli di pagi hari agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Jadi bisa ya? Ya, jadi sekarang Fadli kembali ke kelas dan belajar seperti biasa. Terima kasih. Ibu Bapak tadi video. Ini si Fadli ya, bukan si Naren. Jadi kalau Naren tadi itu tentang apa? Kalau Naren tadi yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Kalau ini
penerapan segitiga restitusi. Jadi di sini ketika siswa bersalah atau terlambat, kita bisa memberikan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang penting kita niat untuk memperbaiki itu. Kalau salah, berarti memang anak ini memang tidak mau berubah. Jadi tidak ada manusia sempurna. Itu kata-kata tadi yang saya. Jadi dari video tadi itu di sini menstabilkan identitas. Artinya kita menyampaikan kepada si Fadli tidak apa-apa berbuat salah. Yang penting kita berniat untuk memperbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi yang terlambat itu kita sampaikan ke Fadli bukan hal yang fatal. Kemudian yang berikut ada validasi tindakan yang salah. Jadi ketika siswa terlambat, dia tanya, apa alasan? Kenapa Anda terlambat? Kita tanya alasan, jangan langsung beri hukuman. Kemudian di sini menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira dari kesalahan terlambat tadi, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Jadi itu penerapan segitiga restitusi. Jadi bisa Bapak Ibu ya, bisa dibedakan 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa, kemudian penerapan restitusi kepada siswa yang melanggar keyakinan kelas itu bagaimana. Tetapi kita kembalikan ke diri kita masing-masing, namanya juga manusia. Apalagi kalau sudah ulang-ulang kali ditegur, apalagi kalau misalnya yang dekat, misalnya Citra aku yang rumahnya di depan sekolah, setiap hari terlambat. So jadi pembuat rasa bersalah, jadi pemantau, punya jadi semua sudah dilakukan, tetap tidak ada. Sudah berusaha jadi manajer, berarti kita cari tahu apa yang terjadi pada diri siswa tersebut. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang tua siswa, kita bekerja sama, kita cari informasi dari teman sekelas, kita cari informasi dari rekan sejawat, dari teman-teman guru. Oke, mungkin hanya itu. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke, saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Apabila ada yang salah, tolong dimaafkan. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik. Apa yang kami dapatkan, apa yang kami peroleh, itu kami transfer kepada Ibu Bapak. Jadi di sini kami bukan berarti kami menganggap diri kami hebat, tidak. Kami di sini sama-sama belajar, karena tanpa Ibu Bapak kami tidak bisa apa-apa. Buktinya sekarang kalau hanya kami berdua, saya dengan teman saya yang CGP 1, mungkin kegiatan ini tidak berjalan dengan lancar, karena di sini kita dituntut harus kolaborasi. Jadi kemarin saya berbagi sedikit pada pendampingan individu 2, saya diwawancara, ditanya kira-kira dukungan dari teman sejawat bagaimana Ibu? Saya langsung bilang, alhamdulillah kalau ada yang lebih dari 100% itulah mereka. Kenapa? Buktinya Pak, saya waktu sakit, pas saya sampaikan saya mau pendampingan individu, mereka bertanya kira-kira bantuan apa yang mereka akan lakukan selain membuat materi dan penyampaian materi. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktu di sini. Mungkin ada kegiatan atau urusan yang lebih penting dari ini, tetapi masih berusaha, masih stay di sini. Terima kasih, dan saya berharap semoga jangan bosan-bosan, karena perjalanan kami masih jauh, kami belum menanjak, kami masih berjalan di tempat. Jadi ini belum seberapa, masih jauh. Jadi kami harap, saya dan teman CDP saya berharap kekompakan dan kolaborasi ini tetap terjaga, karena keberhasilan sekolah kita, siswa-siswa kita tidak lain dan tidak bukan adalah keberhasilan dari kita juga. Jadi saya mohon, apabila ada yang salah dari saya dan apabila ada yang perlu saya perbaiki dari diri saya, tolong dikoreksi, diberikan saran untuk kebaikan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Jadi sebelum kita
kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak adik-adik untuk membuat keyakinan kelas. Sudah pernah dengar? Sudah? Sama dengan apa itu? Kesepakatan, apa lagi? Iya, aturan ya. Kalau sama yang di sekolah ini ada aturan sekolah, tata tertib sekolah. Jadi kita berada di kelas berarti ada kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi contoh kalimatnya misalnya dalam kelas ini sebelum memulai pelajaran kita harus apa dulu? Kemudian kalau misalnya dalam kelas itu kita harus menjaga apa? Kebersihan. Jadi itu kebersihan kelas itu merupakan keyakinan kita berada dalam kelas, ya. Jadi di sini Ibu akan bagikan ini namanya sticknote. Setiap siswa tulis di sini kira-kira kesepakatan atau keyakinan apa yang akan adik-adik tulis di sini. Satu saja. Misalnya kalau di sekolah kita tidak bisa menggunakan apa di saat belajar? Topi dasi atau handphone ya. Jadi tidak bisa menggunakan HP pada saat belajar kecuali diperlukan pada saat pembelajaran. Misalnya kalau matematika harus menggunakan kalkulator atau alat bantu, berarti kita bisa menggunakan HP. Jadi tidak bisa menggunakan HP tanpa seizin guru. Oke, jadi itu di sini satu orang siswa, satu peraturan atau satu keyakinan kelas. Kemudian tempel di sini ya. Jadi setelah tulis tempel di sini. Nanti tempel. Jangan sampai terbalik DP kertas yang ada lem atau di belakang. Tulis satu peraturan atau keyakinan kelas. Oke, tulis. Oke, tulis saja. Baru tempel sini yang sudah tempel di sini. Tulis. Satu saja. Satu orang siswa pilih satu peraturan atau satu keyakinan kelas. Tempel di sini, oke. Tempel di sini. Oke, jadi dari kesepakatan atau keyakinan tadi, Ibu simpulkan karena ada beberapa yang sama. Jadi ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di kelas 7A
9 keyakinan kelas. Jadi ini menjadi keyakinan kelas ya? Ya. Oke. Jadi di sini Ibu akan buat lembar persetujuan keyakinan kelas. Jadi setiap siswa tulis nama di sini dan tanda tangan. Artinya adik-adik di sini menyetujui atau sepakat dengan keyakinan yang ada di sini. Oke? Jadi sekarang maju satu-satu orang bawa foto tanda tangan di sini. Oke, bagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih. Saya kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Sangalia. Saya dari kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fred Gaib. Saya dari kelas 7A. Sangat penting. Sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab Agar bisa saling menghargai dalam kelas.